Om Swastiastu, selamat pagi. Kami dari SGD A8 ucapkan, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Aspek Patologi Reaksi Hipersensitivitas. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Niputu Putri April dari Giri, dengan 3 digit NIM terakhir 190 sebagai moderator pada presentasi kali ini. Berikut adalah nama lengkap anggota dari SGD A8. Latar belakang dari pembuatan student project kali ini berasal dari tubuh manusia yang memiliki mekanisme yang digunakan untuk melindungi diri dari hal-hal asing sekitar. Mekanisme ini dikenal dengan mekanisme respon imun yang berfungsi untuk melawan suatu antigen ataupun alergen yang masuk ke dalam tubuh. Namun, dalam suatu kondisi, mekanisme perlindungan ini dapat berubah menjadi hypersensitivity reaction atau HR. Namun pada dasarnya, hypersensitivity reaction ini adalah suatu hal yang umum terjadi, bahkan bisa terjadi 50% dari seluruh populasi dunia. Dalam beberapa dekade ini, penyakit akibat alergi semakin meningkat, dan berdasarkan hal tersebutlah, diketahui bahwa dibutuhkan pengetahuan yang lebih mendalam terhadap hypersensitivity reaction. Pengetahuan yang diperdalam dapat berupa definisi secara holistik, jenis-jenis ataupun tipe-tipe, dan patogenesis hypersensitivity reaction. Berikut ini merupakan rumusan masalah. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan hypersensitivity reaction? Yang kedua, apakah tipe-tipe dari hypersensitivity reaction? Ketiga, bagaimana patogenesis dari hypersensitivity reaction? Kemudian selanjutnya ada tujuan penulisan. Yang pertama adalah untuk mengetahui lebih dalam mengenai definisi dari hypersensitivity reaction. Yang kedua adalah mengetahui lebih dalam mengenai tipe-tipe dari hypersensitivity reaction. Yang ketiga adalah untuk mengetahui lebih dalam mengenai patogenesis dari hypersensitivity reaction. Manfaat dari penulisan ini, yang pertama adalah dapat menambah pengetahuan terkait dengan definisi dari hypersensitivity reaction. Yang kedua, dapat menambah pengetahuan terkait dengan tipe-tipe dari hypersensitivity reaction. Dan yang ketiga adalah dapat menambah pengetahuan terkait dengan patogenesis dari hypersensitivity reaction. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Edi Putra Mukisna dengan 3 digit NIM terakhir 151. Sekarang saya akan menjelaskan tentang definisi hypersensitivity reaction. Hypersensitivitas atau reaksi hypersensitivitas adalah respon imun yang berlebihan terhadap antigen atau alergen. Secara umum, respon ini tidak menyebabkan kerusakan jaringan tubuh yang signifikan, tetapi dalam beberapa kasus dapat menyebabkan kerusakan yang serius, bahkan kematian. Berdasarkan klasifikasi Gale dan Combs, reaksi hypersensitivitas dibagi menjadi 4 tipe, yaitu tipe 1 atau immediate, yaitu IgE dependent, tipe 2 atau cytotoxic, IgG dan IgM dependent, dan tipe 3 atau immune complexes, IgG dan IgM complex dependent, dan tipe 4 atau tipe delayed, T lymphocyte dependent. Untuk selanjutnya, tipe 1 hypersensitivity reaction. Hypersensitivity tipe 1 adalah reaksi yang terjadi segera dan dapat melibatkan berbagai bagian tubuh seperti kulit, mata, nasofaring, jaringan bronchopulmoner, dan saluran gastrointestinal. Gejala yang mungkin timbul termasuk urtikaria, eksim, konjungtivitis, rhinoritis, rinitis, asma, dan gastroenteritis. Reaksi ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan ringan hingga kematian. Salah satu bentuk hypersensitivity tipe 1 yang berbahaya adalah anafilaksis. Reaksi hypersensitivitas tipe 1 dapat terjadi pada berbagai kondisi termasuk asma bronkial, rinitis alergi, dermatitis alergi, alergi makanan, konjungtivitis alergi, dan anafilaksis. Untuk definisi anafilaksis, anafilaksis adalah keadaan darurat medis yang dapat menyebabkan kegagalan pernapasan akut yang mengancam jiwa, dimediasi oleh IgE. Ini adalah reaksi alergi paling parah di mana sel mas melepaskan histamin dan leukotriene secara besar-besaran. Gejalanya meliputi bronkospasme, edema laring, cyanosis, hipotensi, dan syok. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Perkenalkan, nama saya Made Gali Krisna Gautama dengan 3 digit terakhir 183. Bronkial asma. Asma adalah kondisi pernapasan kronis yang menyebabkan penyempitan saluran udara dan gejala seperti wheezing, sesak napas, nyeri dada, dan batuk. Patofisiologi asma mencakup interaksi kompleks antara sel-sel inflamasi dan mediator dalam saluran udara menyebabkan penyumbatan dan bronkospasme. Riwayat keluarga, paparan alergi, asap tembakau, polusi udara, infeksi saluran pernapasan juga dapat memperburuk gejala. Kemudian yang kedua ada alergi rinitis dan sinusitis. Alergi rinitis atau demam seksari dan sinusitis adalah kondisi di mana hidung dan sinus meradang, menyebabkan gejala seperti hidung tersumbat, bersin, dan rhinore atau keluarnya lendir dari hidung. Pada alergi rinitis, imunoglobulin E diproduksi oleh sel dendritik, sel T, dan sel B, memicu pelepasan mediator alergi seperti histamin dan peradangan mukosa hidung. Sementara itu, sinusitis melibatkan obstruksi aliran sekresi dari sinus, menyebabkan penumpukan cairan dan lendir yang memungkinkan pertumbuhan mikroorganisme. Hal ini memicu peradangan, pembengkakan pada mukosa sinus, dan peningkatan tekanan sinus. Kemudian ada food allergy. Alergi makanan adalah reaksi berlebihan sistem kekebalan tubuh terhadap protein dalam makanan, terkait dengan antibodi imunoglobulin E yang berlebihan. Prevalensinya telah meningkat dan mempengaruhi 6-13% populasi dunia. Mekanisme alergi melibatkan respons langsung oleh imunoglobulin E, atau respons inflamasi berasal oleh sel T. Faktor risiko termasuk genetik, lingkungan, dan pergeseran ke gaya hidup perkotaan. Gejalanya bervariasi dari gatal-gatal hingga anafilaksis. Baik, perkenalkan nama saya Agung Rasulunita akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Reaksi hipersensitif tipe 2 melibatkan serangan antibodi terhadap antigen pada jaringan menyebabkan kerusakan atau kehilangan fungsi. Ini bisa disebabkan oleh berbagai macam mekanisme, terutama perubahan pada permukaan sel atau antigen matriks yang membuat sistem kekebalan tubuh mengenali mereka sebagai benda asing. Penggunaan obat-obatan tertentu seperti penisilin, cefalosporin sering menjadi pemicu terjadi hal ini. Hal ini dapat terjadi karena molekul obat menempel pada suatu permukaan yang menyebabkan pembentukan neoantigen atau perubahan pada epitop antigen yang memicu sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan yang seharusnya dianggap aman. Pada poin, terdapat tabel penyakit yang berkaitan dengan hypersensitivity 2 dan target antigen. Yang pertama ada anemia hemolytic autoimmune atau yang bisa disebut AIHA, adalah kondisi di mana sistem kekebalan tubuh menyerang sel darah merahnya sendiri yang menyebabkan hemolisis dan aktivasi komplement. Ini menghasilkan gejala klinis dan menjadi fokus perawatan. AIHA menyebabkan kerusakan atau kehilangan sel darah merah lebih cepat dari biasanya, yang dapat menyebabkan berbagai macam masalah kesehatan seperti kelelahan, aritmia, pembesaran jantung, dan juga gagal jantung karena kekurangan oksigen. Berikutnya yang kedua ada pemphigus vulgaris atau PV, adalah kondisi kulit yang sangka
yang menyebabkan pembentukan lepuhan pada kulit dan membran mukosa. Ini disebabkan oleh autoantibodi yang menyerang protein keratinosit, khususnya desmoglein, mengganggu adesi antar sel dan menyebabkan akantodesis. Faktor tambahan seperti stres, infeksi virus, obat-obatan, radiasi, dan juga alergen juga dapat memicu terjadinya kondisi ini. Baik, perkenalkan, nama saya Panimadi Karina Chandra dengan NIM 23025111187. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai myasthenia gravis, di mana ini merupakan kelompok terbesar dari gangguan neuromuscular junction dan terjadi sebagai akibat dari gangguan transmisi neuromuskuler. Mengingat mekanisme patogenetik dan lokasi anatomi yang spesifik, myasthenia gravis telah menjadi prototipe untuk gangguan autoimun dan modal untuk memahami fungsi sinapsis. Ini adalah penyakit yang dimediasi oleh sel B autoimun dan berkolerasi dengan adanya antibodi yang ditujukan terhadap reseptor acetylcholine, kinase spesifik otot, protein terkait lipoprotein 4, agrin, titin, dan ryanodin di membran postsinaptik di neuromuscular junction. Baik, selanjutnya ada Graves' disease atau hyperthyroidism, di mana hiperthyroidisme ini adalah kelainan patologis hormon tiroid yang berlebihan disintesis dengan disekresikan oleh kelenjar tiroid. Kondisi ini ditandai dengan penyerapan yodium radioaktif tiroid yang normal atau tinggi, dan hiperthyroidisme ini terbuka jika ditandai dengan rendahnya konsentrasi hormon perangsang tiroid atau lebih dikenal dengan TSH dalam serum dan peningkatan konsentrasi hormon tiroid dalam serum. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai reaksi hypersensitivitas type 3, di mana reaksi hypersensitivitas sendiri adalah respon imun yang tidak tepat atau terlalu reaktif terhadap antigen yang mengakibatkan efek yang tidak diinginkan. Ciri utama yang memisahkan atau membedakan reaksi tipe 3 dari reaksi hypersensitivitas lainnya adalah bahwa pada reaksi type 3 ini, kompleks antigen antibodi telah terbentuk terlebih dahulu di dalam sirkulasi sebelum pengendapan di dalam jaringan. Pada reaksi hypersensitivitas type 3, respon imun yang abnormal dimediasi oleh pembentukan agregat antigen antibodi yang disebut kompleks imun. Kompleks imun ini dapat mengendap di berbagai jaringan seperti kulit, persendian, pembuluh darah atau glomerulus, dan memicu jalur komplement klasik. Sekian, terima kasih. Akan dilanjutkan teman saya. Perkenalkan, nama saya Adia Santiago Bendari, nanti dari Faktis Antara Kapan. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang tipe 3 hipersensitivitas, yaitu bagian sistem lupus erythematosus dan glomerulus post-streptococcal glomerulonefritis. Untuk sistem lupus erythematosus adalah kondisi hipersensitivitas yang menyerang sistemik, yaitu ketika seseorang memiliki gen yang rentan terhadap lupus dan terpapar resiko baik internal maupun eksternal. Nah, ketika terpapar terutama dari asal harus ada memuncak apoptosis. Ketika apoptosis, bagian dalam sel akan terekspos seperti DNA, histon, dan protein yang disebut dengan nuklear antigen. Nah, nuklear antigen ini akan bersirkulasi dalam darah secara bebas. Lalu, karena seorang ini memiliki gen yang rentan terhadap lupus, sel antibodi itu, sel limfosit itu akan memproduksi antibodi yang salah mengidentifikasi antigen ini sebagai antigen dari luar, sehingga mereka antibodi ini akan membuat akan bersatu dengan antigen, jadi antibodi antigen kompleks atau yang disebut dengan imun kompleks. Nah, imun kompleks ini akan bersirkulasi dalam darah secara bebas. Yang jadi masalah adalah ketika imun kompleks ini terdeposit atau tersimpan dalam suatu bagian baik itu jaringan ataupun organ, nantinya ketika setelah bersirkulasi dalam darah itu dia akan tersimpan dan akan kemudian menyebabkan respon inflamasi. Pada post-streptococcal glomerulonefritis ini terdapat imun kompleks juga, jadi terbentuk juga kompleks antigen antibodi pada sirkulasi darah. Bedanya ini disebabkan oleh reaksi terhadap antigen Streptococcus sebelumnya. Jadi antigen ini ada karena sebelumnya terdapat infeksi oleh bakteri Streptococcus. Lalu kompleks antigen antibodi ini yang berada dalam tubuh ini kemudian terkumpul pada glomerulus ginjal dan mengaktifasi jalur komplement alternatif yang menyebabkan infiltrasi leukosit dan proliferasi sel-sel di glomerulus, sehingga itu dapat mengganggu perfusi kapiler dan juga laju filtrasi glomerulus, menyebabkan kelainan pada ekspresi urin. Selanjutnya, untuk tipe 3 hipersensitivitas ada polyarthritis nodosa, yaitu suatu keadaan sistemik necrotizing vasculitis yang pertama kali dijelaskan pada tahun 1866. Penyakit ini biasanya menyerang pembuluh arteri yang berukuran sedang, tapi juga bisa menyerang pembuluh arteri yang berukuran kecil. Polyarthritis nodosa biasanya tidak berhubungan dengan antibodi antineutrofil, sitoplasmic antibodies atau ANCA. Polyarthritis nodosa ini adalah proses penyakit sistemik, walaupun sistemik ada bentuk lainnya yang hanya terbatas pada jaringan tertentu, tapi sebutannya itu cutaneous polyarthritis nodosa. Yang terakhir ada adverse reaction atau juga yang disebut dengan reaksi yang terjadi setelah vaksinasi. Reaksi ini biasanya ditandai dengan perasaan nyeri, bengkak, indurasi, yang mana indurasi ini artinya jaringan terasa kencang, dan juga ada edema. Sebagian besar kasus dari adverse reaction ini dapat disembuhkan tanpa pengobatan, dan hanya kasus yang parah yang perlu ditangani dengan obat anti alergi. Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan saya Bagus Regia Yudhana Kapitra dari kelompok SGDA 8 dengan NIM 23025111192. Di sini saya akan menjelaskan tentang hypersensitivity reaction. Hypersensitivity tipe 4 melibatkan peradangan yang diperantai oleh sel disebabkan oleh sitokin yang diproduksi oleh sel T CD4+ dan pembunuhan sel oleh sel T CD8+. Sel CD8+ juga dapat terlibat dalam beberapa penyakit autoimun terutama setelah infeksi virus dan menjadi sel efektor dominan dalam reaksi tertentu. Pada reaksi hypersensitivitas tipe 4, sitokin yang dihasilkan oleh sel T CD4+ menginduksi peradangan yang mungkin bersifat kronis dan destruktif, sementara CTL CD+ terlibat dalam sitoksitasi dan produksi sitokin. Verutoma IFN-Y yang menyerupai hypersensitivitas tipe tertunda terutama setelah infeksi virus dan paparan agen pada kontak. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.
Perkenalkan saya Gera Tiga terakhir 194. Multiple sclerosis merupakan penyakit autoimun yang berasal dari saraf pusat, di mana terbentuk pada warna netral otak yang terjadi karena kerusakan mielin. Kerusakan mielin ini terjadi ketika ada T sel melalui blood-brain barrier yang akhirnya diaktifkan oleh mielin dan akan memicu inflamasi dan akhirnya merusak mielin tersebut, yang pada akhirnya hambat pembuluh saraf dan menimbulkan masalah sensorik, motorik, dan kognitif. Jenis multiple sclerosis ada 4, ada relapsing, remitting multiple sclerosis, secondary progressive, primary progressive, dan juga progressing relapsing multiple sclerosis. Untuk saat ini gejala-gejala MS-nya itu ada Charcot Marie Tooth yang meliputi nystagmus, dysphagia, dan juga intelligent tremor. Untuk penanganan saat ini ada terapi fisik dan kognitif dan juga pemberian obat. Selanjutnya adalah type 1 diabetes mellitus, merupakan penyakit autoimun yang menyerang sel yang menghasilkan insulin yang dapat menyebabkan reaksi alergi di satu seperti bronkoasma dan juga hipertensi. Selain itu, pembentukan kompleks antibodi insulin dapat menyebabkan inflamasi lokal. Jika gejalanya berhubungan dengan resistensi insulin, dapat diberikan imunosupresan, immunoglobulin intravena, plasmapheresis, dan juga antisin. Baik, perkenalkan, saya Laura Anissa Bilkis dengan NIM 230 251 1196 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Type 4 hypersensitivity, yang selanjutnya ada inflammatory bowel disease. Jadi inflammatory bowel disease atau IBD adalah kondisi medis yang terjadi karena adanya peradangan pada saluran pencernaan. Inflammatory bowel disease atau IBD diketahui sebagai penyebab utama dari penyakit gastrointestinal pada anak-anak dan orang dewasa. IBD khususnya berkaitan dengan UC atau ulcerative colitis dapat disebabkan oleh respon inflamasi destruktif yang diarahkan kepada sel antigen seperti mucin, sel goblet, kolenosit, dan pada pasien IBD telah diamati terjadi peningkatan kadar antibodi mukosa yang ditujukan terhadap bakteri usus. Yang selanjutnya ada psoriasis. Psoriasis adalah penyakit kulit inflamasi umum yang diperantarai oleh sistem kekebalan tubuh dengan perjalanan penyakit kronis yang relapse dan remitting, dan ditandai dengan proliferasi atau diferensiasi keratinosit yang tidak normal serta infiltrasi sel kekebalan yang berlebihan pada epidermis dan dermis. Stres dan trauma lingkungan dapat menjadi pemicu psoriasis terutama pada subjek dengan kerentanan genetik seperti psoriasis susceptibility locus atau PSORS1. Baik, selanjutnya kontak. Reaksi hypersensitivity type 4 merupakan reaksi seluler yang dapat terjadi sebagai respon terhadap kontak dengan alergen tertentu atau sebagai respon terhadap beberapa prosedur diagnostik seperti pada tes tuberkulin sehingga mengakibatkan apa yang disebut dengan dermatitis kontak. Prevalensi hypersensitivitas kontak adalah sekitar 1-6% di antara populasi. Ciri khas dermatitis kontak alergi adalah lesi dermatitis kontak alergi menunjukkan infiltrasi sel T pada bagian dermis atas dengan spongiosis terutama pada epidermis bawah dan apoptosis keratinosit yang disebabkan oleh sel T. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Norma Cinta Pratiwi dengan 3 digit terakhir 198. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pathogenesis hypersensitivity reaction. Yang pertama ada tipe 1, di mana reaksi hypersensitivitas tipe 1 adalah respons yang cepat terhadap antigen yang melibatkan pelepasan antibodi immunoglobulin E yang memicu sel mastosit untuk melepaskan mediator inflamasi seperti histamin dan lipid. IgE yang diproduksi berikatan pada sel mastosit dan saat bertemu dengan antigen menyebabkan aktivasi dan pelepasan mediator. Selanjutnya tipe 2. Reaksi hipersensitivitas tipe 2 adalah respons imun di mana antibodi menyerang sel inang sehingga menyebabkan kerusakan atau kehilangan fungsi. Mekanisme ini terjadi ketika antibodi berinteraksi dengan antigen pada sel-sel tertentu, baik itu dari komponen alami sel-sel sehat ataupun yang diinduksi oleh bahan kimia maupun organisme infeksi. Nah, untuk gejala reaksi hipersensitivitas tipe 2 bervariasi, tergantung pada tisu atau jaringan yang terpengaruh dan dapat melibatkan pemusnahan sel. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya perkenalkan saya Sebastian Cruz dengan 3 digit terakhir 200. Saya akan melanjutkan pembahasan ke respons tipe yang ketiga, yaitu melibatkan antibodi IgG dan IgM yang berkaitan dengan antigen membentuk kompleks imun yang terakumulasi dalam jaringan dan menyebabkan kerusakan organ. Penyakit umum yang terkait dengan reaksi hipersensitivitas tipe 3 ini meliputi penyakit serum, glomerulonefritis, lupus erythematosus, pneumonitis hipersensitivitas, dan yang terakhir adalah artritis reumatoid. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke tipe yang keempat, yaitu pathogenesis reaksi ini melibatkan presentasi alergen, aktivasi sel T, dan pelepasan sitokin dan juga kerusakan jaringan. Sel TH1 CD4+ yang teraktivasi melepaskan sitokin, merangsang proliferasi sel TH1 dan perekrutan sel imun lainnya. Sel CD8+ yang teraktivasi secara langsung menghancurkan sel target, sementara makrofag yang teraktivasi menghasilkan enzim hidrolitik dan melepaskan sitokin yang menyebabkan kerusakan jaringan, peradangan, dan kematian sel. Reaksi tipe 4 dibagi menjadi 4 subtipe, yaitu subtipe A, B, C, dan D karena adanya perhitungan subset sel T yang baru. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Debagus Putu Purwaka Danendra dengan 3 digit yang terakhir 202. Pada SP kali ini saya mendapatkan kesimpulan, di mana kesimpulan ini terdiri dari 3 yang saya dapatkan. Di mana yang pertama, hypersensitivity reaction atau reaksi hipersensitivitas merupakan respon imun yang berlebihan terhadap antigen ataupun alergi. Umumnya respon ini tidak menyebabkan kerusakan jaringan tubuh yang berlebihan, akan tetapi pada beberapa kasus respon imun ini menunjukkan efek yang merugikan. Yang kedua, ada tipe-tipe hypersensitivitas berdasarkan klasifikasi yang dilakukan oleh Gale dibagi menjadi 4 tipe. Di mana tipe pertama yaitu imunitasi, tipe yang kedua asitoksin, tipe yang ketiga imun kompleks, dan yang terakhir tipe 4 yaitu delayed. Di mana yang ketiga, kesimpulan terakhir yang saya bisa dapatkan, patogenesis setiap tipe hypersensitivitas reaction memiliki ciri khas yang masing-masing berbeda. Seperti yang pertama merupakan reaksi yang terjadi segera, di mana reaksi itu melibatkan kulit, mata, nasofaring, dan juga jaringan bronkopulmoner dan saluran gastrointestinal. Reaksi hipersensitivitas tipe kedua adalah respon imun di mana antibodi melibatkan bagian pada seluruh tubuh. Lalu yang kedua, pada reaksi hipersensitivitas tipe 3 di mana respon imun yang abnormal dimediasi oleh pembentukan antigen antibodi yang disebut kompleks imun. Di mana yang terakhir, tipe 4 yaitu tipe yang sebagai perantara sel disebabkan oleh peradangan akibat sitokin yang diproduksi oleh sel TCD4+. Sekian, terima kasih.